Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video aku, Kamel Home. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga yang nonton video aku dalam kondisi sehat ya. Dan bagi yang sakit semoga bisa cepat sembuh, amin. Sebelum kita masuk ke videonya, aku mau minta maaf banget sama teman-teman dan terutama kepada diriku sendiri. Karena aku udah gagal untuk upload video 1 hari 1 kali ke YouTube. Susah banget teman-teman untuk konsisten karena banyak hal-hal yang tidak terduga yang aku mau bikin video tapi ternyata harus ada urusan yang aku urusin dulu di luar rumah. Atau tiba-tiba aku lagi diajak pergi sama mamaku dari pagi sampai sore gitu. Itu kan gak bisa aku bikin video karena aku gak ada aktivitas di dalam rumahnya gitu. Jadi oke deh, untuk menebus semua kesalahan aku karena kemarin aku 3 hari udah bolos. Di hari ini aku mau ubah posisi dapur aku. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, posisi kompor aku ini ada di belakang rumah. Di belakang rumah aku itu atapnya cuma setengah. Jadi aku kalau masak itu suka kena tampiasan dari hujan. Karena udah beberapa hari ini lagi hujan terus teman-teman di daerah rumah aku. Jadi aku kalau mau masak itu ribet, harus nunggu hujannya reda dulu. Atau kalau lagi hujan yang reda itu anginnya kenceng banget. Jadi aku tuh susah gitu buat masak dan lama banget proses masaknya. Jadi aku mau coba pindahin kompor ke dalam rumah. Sebenarnya memang posisi kontrakan aku kan ada 3 petak. Jadi ruang tamu, kamar sama belakang. Ini emang buat dapur. Tapi waktu awal pindah aku ngide untuk kompornya di belakang aja deh. Soalnya aku suka masak yang berbau-bau gitu kayak ikan asin, sambal, pakai terasi dan lain-lain. Aku takut rumah aku bau gitu. Tapi ternyata pas udah di belakang naruh kompornya ada lagi kendala. Kalau lagi hujan deras kayak gini, kompor aku tuh suka kena tampias dan aku tuh susah buat masaknya. Makanya aku mau coba dulu masukin kompornya ke dalam. Aku coba buat masak beberapa hari ini. Kalau memang ada kendala lagi ke depannya, ya aku juga gak ngerti siapa. Mungkin udah berbau atau apa gitu kan. Ya nanti diatasi lagi dengan cara-cara yang lain. Intinya sekarang aku coba untuk masukin kompor ke dalam supaya kompornya itu gak kehujanan dan kalau aku masak itu gak kena tampias teman-teman. Sebenarnya untuk ruangan dapur ini lumayan kecil karena barang-barang aku juga gak banyak tapi lumayan gede-gede gitu. Kayak rak piring, kulkas sama meja. Jadi aku mulai bingung dan gimana ya cara untuk ngatur supaya kompornya ini bisa dimasukin ke dalam. Supaya posisinya ini bagus gitu. Bukan bagus sih, supaya posisinya tuh enak gitu buat aku geraknya, buat aku masaknya dan lain sebagainya. Makanya aku mau coba dulu untuk geser-geserin barang-barangnya. Ini awalnya itu aku geserin dulu sih meja makannya. Tadinya meja makan ini aku mau lipet, tapi ternyata kayaknya kalau dilipet ini makin bingung buat naro-naro yang lainnya kayak magicom dan segala macam untuk makannya. Aku bingung kan kalau nggak ada meja. Jadi aku coba dulu geser mejanya. Sehabis itu aku coba untuk geser rak piring. Rak piring ini berat banget, salah satu benda yang paling berat yang ada di dapur aku karena lumayan banyak barang pecah belahnya di dalam. Aku lumayan punya banyak banget piring teman-teman, itu dari mama aku. Aku juga lumayan banyak gelas. Jadi aku agak bingung ini untuk geser si rak piringnya. Aku agak takut dan agak ngilu ketika denger si kaki rak piring ini itu geser-geser ke lantai itu bikin ngilu. Tapi gimana lagi, aku cuma sendiri di rumah, suami aku kerja, jadi aku gak ada yang bantuin. Sebenarnya sebelum aku bikin video ini aku udah pikirin berkali-kali gimana ya caranya, apa iya aku bisa untuk pindah-pindahin, geser-geserin barangnya semuanya sendiri. Tapi balik lagi, ini tuh hujan ya, aku gak bisa begitu banyak gerak untuk masak. Aku butuh segera untuk masak karena aku udah terlalu banyak beli di luar teman-teman. Jadi ya udah deh aku putusin coba aja dulu untuk geser-geser. Kalau emang nggak bisa ya udah tinggal aja, nanti tunggu suami aku pulang kerja. Tapi ternyata nih aku geser sedikit-sedikit walaupun berat banget. Ini rak piringnya tuh bener-bener berat banget. Piring-piringnya tuh banyak banget. Aku coba geser pelan-pelan. Tapi ternyata aku bisa teman-teman untuk geser si rak piring ini.
Aku tuh takut rak piringnya ini dalamnya tuh pada pecah atau kena senggol-senggolan itu, jadi pada retak piring-piringnya. Dan yang paling ditakutin adalah rak piringnya ini hancur atau goyang atau rubuh gitu. Ini aku sebisa mungkin untuk sangat amat pelan gesernya, karena aku juga gak begitu kuat untuk geser langsung gitu. Jadi aku coba deh pelan-pelan aja, tapi ternyata alhamdulillah bisa. Alhamdulillah teratasi juga. Karena kan yang paling PR itu kan rak piring ini ya. Kalau yang lain-lain sih insya Allah deh gampang gitu ya. Kulkas juga tinggal geser, walaupun lumayan agak berat dan takut nyetrum. Aku tuh lumayan takut yang berbau setrum-setrum dan berbau agak api-api gitu teman-teman. Langsung pikirannya tuh langsung jauh kemana-mana, takut kesetrum lah, takut kabelnya kenapa-napa lah gitu. Tapi balik lagi, kalau memang kita di rumah sendiri ya gak boleh apa-apa takut ya, karena mau nungguin orang pun masih lama gitu. Nungguin suami aku pulang kerja nanti sore, nungguin yang lain itu siapa? Masa aku harus nelpon mamaku untuk bantuin ubah dapur, kan gak mungkin ya. Kasian juga mama aku kalau memang harus aku telepon ke rumah, "Ma tolong dong temenin aku untuk bantuin aku untuk ubah posisi dapur." Kan gak boleh ya teman-teman. Aduh songong banget masa aku kayak gitu. Nah ini aku lanjut untuk geser si kulkasnya. Aku gak tahu ini cara aku benar atau enggak. Kulkasnya itu gak aku cabut dulu, aku juga gak kecilin dulu, pokoknya langsung aku geser. Aku gak tahu cara aku benar apa enggak. Ya mudah-mudahan benar ya teman-teman, kulkas aku juga gak rusak. Ini juga aku geser pelan-pelan karena aku takut bagian bawah kulkas aku itu retak bagian bawahnya, karena kulkas aku ini gak ada rodanya. Kan ada kemarin waktu aku beli kulkas itu, waktu awal-awal aku beli kulkas, aku sempat ditawarin untuk bawahnya itu untuk dipakein roda, tapi memang aku nggak pilih itu karena aku pikir ya udahlah, kita kan nggak mau pindah dalam waktu dekat, kita juga mau pindah kemana gitu dulu mikirnya. Ya balik lagi ya, itu hanya rencana manusia, balik lagi semua kan udah Allah yang nentuin, takdir kita Allah yang nentuin. Ternyata aku pindah gitu deh teman-teman. Ini aku lagi benerin si kabelnya dulu. Kabelnya lumayan panjang karena memang kan posisi kulkas jauh dari colokan. Tapi ini memang aku deketin ke colokannya. Mungkin nanti akan diganti sama suami aku ke kabel yang lebih pendek. Jadi gak perlu ngegulung kabelnya lagi. Ini aku lanjut ngeberesin barang-barang aku yang ada di dalam kardus. Ini kardus itu banyak banget barang-barang yang memang seharusnya kepake sih. Tapi balik lagi ya, belum saatnya untuk dipakai. Mungkin nanti kalau jualan itu bakal aku pakai, karena di dalam kardus itu isinya tuh ada payung buat jualan, ada kaki payungnya, terus ada peralatan yang lain-lain yang memang khusus untuk jualan gitu teman-teman. Nah ini aku lanjut untuk mindahin barang-barang yang ada di atas rak piring. Maunya aku sih di atas rak piring itu gak ada barang-barang, jadi gak begitu kelihatan berantakan. Tapi lagi-lagi aku gak punya tempat untuk barang-barang aku ini. Jadi untuk sementara waktu gak apa-apa deh di atas rak piring dulu sampai nanti ada tempatnya. Ini aku mau naruh di atas lemari piring tapi ternyata jatuh. Ini itu isinya waktu dulu aku sempet mau bikin jelly. Jadi aku sempet beli cetakan jelinya. Aku kaget banget pas jatuh. Oke deh lanjut, langsung taruh di atas. Ini aku taruhnya hati-hati banget karena styrofoamnya ini lumayan licin. Aku takut jatuh lagi terus kena kepala aku. Tapi alhamdulillah gak jatuh teman-teman. Nah ini aku lanjut untuk sapu-sapu dulu sebelum aku masukin si kompornya. Karena aku akan segera masukin kompornya sebelum hujannya semakin deras di luar. Aku beresin si kabel-kabel ini karena mejanya aku mau dorong, aku mau masukin ke dekat si kulkasnya. Jadi si kabelnya ini harus rapih dulu karena aku takut ya kalau kabelnya berantakan. Udah deh aku dorong mejanya pelan-pelan banget karena aku lumayan banyak kabel di bawah si meja ini. Kabel kulkas itu ya teman-teman. Nah ini sekarang aku mulai geser si
kompornya. Ini kompornya sebelumnya aku udah bersihin dulu di luar. Aku udah elap-elap, aku udah bersihin juga kaki kompornya, kaki mejanya maksudnya, supaya masuk ke dalam itu gak begitu kotor, dalam keadaan bersih juga, jadi enak. Ini aku pelan-pelan banget karena gasnya gak aku copot lagi-lagi, aku gak tahu cara aku bener apa enggak. Mudah-mudahan bener dan mudah-mudahan gak kenapa-napa ya teman-teman. And everything's fine. A gentle breeze, the city's slow. I take a seat, let the moment flow. A cup of coffee, sugar falls in. I stir it slow, let the calm begin. In these quiet hours, I feel at ease. Like simple magic in moments like these. I find the magic in the everyday, in the sweetest sips. Nah, ini adalah tampaknya ketika dapur aku udah mulai rapi dikit-dikit teman-teman. Kompor udah masuk, rak piring juga udah aku ubah, kulkas juga udah aku ubah, dan meja makannya memang aku sengaja taruh di depan sini karena untuk meja itu untuk membatasi dapur dan jalan. Ya alhamdulillah menurut aku ini udah lumayan bagus dan udah lumayan lebih nyaman. Mudah-mudahan gak ada kendala lagi ke depannya. Oke deh teman-teman, sekian dulu video dari aku. Makasih yang udah nonton video aku. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.